Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rangga Datuk Febriansyah, absen 28 10 AP3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang tokoh-tokoh yang terlibat di Hari Pahlawan, peristiwa 10 November, Kongres tanggal 26, 27, dan 28 Oktober, dan masuknya kolonialisme. Yang pertama, tokoh yang terlibat di Hari Pahlawan, yaitu 1. Bung Tomo. Bung Tomo atau Supomo merupakan pahlawan nasional yang terlahir pada 3 Oktober 1920 di Surabaya. Salah satu peran besar Bung Tomo dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yakni melalui pidatonya. Pidato yang disampaikan berhasil membangkitkan semangat rakyat Surabaya untuk kembali melawan para penjajah. Yang kedua, Gubernur Suryo, Raden Mas Tumenggung Haryo Suarjo, merupakan Gubernur Jawa Timur yang jadi pencetus pertempuran Surabaya 10 November 1945. Karena posisinya sebagai Gubernur Jawa Timur, tentu saja ia banyak terlibat dalam urusan kemerdekaan Indonesia. Selama pertempuran Surabaya, peran Gubernur Surabaya adalah melakukan komunikasi meminta pertolongan pada pemimpin negeri. Yang ketiga, Maijen Sungkono. Ketika pertempuran berlangsung, Maijen Sungkono menjabat sebagai komandan BKR yang bertanggung jawab atas pertahanan seluruh kota. Pada tanggal 9 November 1945, ia sempat memberi semangat bagi para pejuang lewat pidato melalui radio atau bertemu langsung. Ia tidak hanya berteriak memberi komando lewat radio, namun juga memimpin langsung pertempuran yang sedang berkobar. KH Hasyim Asy'ari. KH Hasyim Asy'ari merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU yang gigih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perannya dalam pertempuran Surabaya berawal dari fatwa resolusi jihad yang dicetuskan pada tanggal 22 Oktober 1945. Yang kelima, Maijen Mustopo. Maijen Mustopo juga termasuk salah satu tokoh yang ikut dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945. Pada masa pendudukan Jepang, Mustopo mengikuti pelatihan tentara Pembela Tanah Air atau PETA Angkatan Kedua di Bogor, Jawa Barat. 6. HR Muhammad Manguendiprojo. Muhammad Manguendiprojo merupakan pemimpin TKR yang juga berperan penting dalam pertempuran Surabaya. Dalam pertempuran 10 November, ia berperan sebagai wakil Indonesia dalam kontak Piro dengan pasukan Inggris di Surabaya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Abdul Wahab Soleh. Abdul Wahab Soleh merupakan fotografer tentara yang berhasil mengabadikan momen sejarah perobekan bendera Belanda. Tanpanya akan sedikit sekali memori pertempuran Surabaya. Kini foto-foto pertempuran muncul pada buku 10 November Bung Tomo. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu peristiwa 10 November. Bermula dari pertempuran Surabaya, pertemuan tersebut terjadi antara pasukan Indonesia melawan pasukan Inggris usai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Momentum 10 November itu adalah satu pertempuran terbesar dan terberat bagi sejarah revolusi nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Sempat terjadi gencatan senjata dalam peperangan tersebut. Pihak Indonesia dan pihak Inggris sempat menandatangani gencatan senjata pada 29 Oktober 1945. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, gencatan senjata adalah pengertian tembak-menembak dalam perang.
Medan Perang 10 November 1945, Surabaya mendapat julukan neraka karena menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Perang tersebut juga menimbulkan korban. Sekitar 20.000 rakyat Surabaya menjadi korban. Selain itu, 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Sekitar 1.600 orang prajurit Inggris tewas atau hilang dan luka-luka. Puluhan alat-alat rusak dan hancur. Tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Peringatan tersebut adalah bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan dan pejuang. Lanjut, materi yang ketiga yaitu Kongres tanggal 26, 27, 28 Oktober. Kongres yang berlangsung pada tanggal 26, 27, dan 28 Oktober 1928 adalah Kongres Pemuda II. Kongres ini merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kongres Pemuda II diadakan di Batavia sekarang dan dihadiri oleh pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Kongres ini dibahas berbagai isu penting, termasuk perjuangan kemerdekaan dan nasionalisme. Salah satu hasil yang paling penting dari Kongres Pemuda II adalah pembentukan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana peserta bersumpah untuk bersatu dalam semangat persatuan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia yang kemudian dicapai pada tahun 1945. Kongres Pemuda II dan Sumpah Pemuda menjadi simbol semangat persatuan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan penjajahan Belanda. Dan materi yang terakhir yaitu masuknya kolonialisme. Kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atau bangsa terhadap daerah atau wilayah lain yang masuk dengan maksud memperluas wilayah. Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjadi bangsa yang terkuat, menyebarkan agama dan ideologi, dan keinginan mencari sumber kekayaan alam. Oleh karena itu, dalam proses kolonialisasi atau penjajahan, para penjajah biasanya memaksakan agama, bahasa, dan praktik budaya lainnya. Umumnya, kolonialisme dibarengi dengan imperialisme. Namun, keduanya tidak dapat dipandang sama karena imperialisme adalah sistem politik bertujuan menjajah negara atau bangsa lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan. Kolonialisme dan imperialisme ditumbuhkan bangsa oleh bangsa-bangsa Eropa di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tujuan kolonialisme mempunyai tujuan untuk menguras sumber daya alam dari daerah koloni untuk dibawa ke negara induk. Pada abad ke-15, visi pokok kolonialisme adalah menguasai seluruh wilayah di dunia sebagai wujud pembalasan pada Islam atas kekalahan Kristen dalam Perang Salib 1453. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Paus pada 1493 lewat perjanjian Tordesillas yang membagi dunia menjadi dua, yaitu sebagian untuk Spanyol dan sebagian lainnya untuk Portugis. Demikianlah Portugis dan Spanyol yang menjadi pelopor penjelajahan dunia melalui petualangan mereka karena merasa berhak atas jatahnya masing-masing. Sekian penjelasan 4 materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.